Ya, setelah menguat 2 hari, hari ini IHSG terbenam di zona merah. Seperti apa Syafinas pergerakan IHSG di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, kalau kita lihat memang di perdagangan pembuka hari ini ya IHSG itu telah menguat 0,13% ke level 6.848. Bahkan di sesi 1 ini sempat menyentuh level 6.900. Namun justru berbalik arah menjelang penutupan dari perdagangan sesi 1. Selain karena aksi profit taking, kemungkinan juga alasan ini akan berlanjut sampai dengan sesi 2 dan nyatanya memang aksi profit taking ini mungkin menjadi salah satu alasan menyebabkan IHSG turun lebih dalam, ditambah di dalam-dalamnya ini saham-saham yang memang kebanyakan ngedrop begitu ya adalah saham-saham perbankan di mana beberapa pekan lalu kita mengetahui ya beberapa bank besar ini membagikan dividen sehingga dividen ini sudah dibagikan ya itu dia tadi aksi profit taking. Dan kemarin juga kita tahu ya di IHSG ini ada transaksi jumbo di pasar negosiasi sebesar 593 kali Iya. dengan nilai 2,29 triliun rupiah. Nah, seperti diketahui bahwa pasar negosiasi belakangan ini tengah menjadi sorotan bagi OJK, lalu juga regulator pasar modal tersebut mengakui bahwa akan memperketat pengawasan transaksi negosiasi demi bisa meminimalisir praktek goreng-menggoreng saham. OJK juga menambahkan Selasa bahwa akan mengawasi seluruh transaksi di bursa saham untuk menjadi lebih ketat, termasuk pengawasan terhadap transaksi di pasar negosiasi. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK mengatakan bahwa pihaknya akan mengawasi semua jenis transaksi di setiap pasar yang ada dan juga belajar. Dan kalau yang juga berjalan maksud saya. Dan kalau kita lihat hari ini akhirnya IHSG ditutup terkoreksi dengan turnover yang hanya di sekitar 9,6 triliun saja. Berbeda dengan hari sebelumnya yang mencapai 11,42 triliun rupiah. Iya, lalu sebetulnya sentimen apa sih yang memberatkan laju IHSG untuk mempertahankan penguatannya gitu? Karena kalau kita close sebetulnya ditutup menghijau. Iya, memang Wall Street ini pada Rabu kemarin ditutup terapresiasi karena memang resiko resesi di Amerika Serikat dan juga kemungkinan The Fed yang akan memangkas suku bunganya membuat IHSG dan rupiah ini mampu menguat tajam. Jadi tidak bisa dipungkiri memang penyebab utamanya adalah kolapsnya dari Silicon Valley Bank yang terjadi beberapa pekan lalu yang merembet ke dua bank di Amerika Serikat lainnya. Bahkan membuat perbankan di Eropa juga ikut gonjang-ganjing. Lalu juga pada FOMC pekan lalu kan The Fed juga hanya menaikkan 25 basis poin menjadi 4,75% dan juga 5%. Dan ini membuka peluang untuk akhirnya The Fed tidak lagi akan menaikkan suku bunga ditambah dengan kita juga akan menanti bagaimana rilis inflasi Amerika Serikat besok ya. Kita akan lihat apakah kebijakan suku bunga ini masih akan lebih ketat lagi ke depannya atau tidak, mengingat memang banyaknya bank-bank yang kolaps di Amerika Serikat. Tetapi kalau dari dalam negeri, Sasa, krisis perbankan yang terjadi pada negara Amerika Serikat ini justru menjadi angin segar ke pasar obligasi RI yang sebelumnya mengalami capital outflow. Jadi obligasi ini sebelum SVB collapse itu capital outflow-nya banyak sekali Sasa, tetapi setelah kejadian ini justru sampai dengan 27 Maret terjadi inflow nyaris 9 triliun rupiah. Dengan demikian sepanjang bulan ini hingga Senin lalu aliran modal yang berbalik masuk sekitar 780 miliar rupiah. Begitu juga dengan saham, sejak 10 Maret hingga Rabu kemarin investor asing tercatat melakukan aksi beli bersih atau net buy sekitar 2,6 triliun di pasar reguler. Nah, jika digabungkan pasar nego dan tunai ini nilainya sebesar 1,8 triliun rupiah. Jadi total aliran modal masuk ke pasar obligasi dan saham sejak SVB collapse lebih dari 10 triliun rupiah. Capital inflow yang cukup besar pasca kolapsnya SVB tersebutlah yang menjadi salah satu faktor dari kuatnya saham dan juga obligasi dalam negeri serta juga menjaga kinerja rupiah. Dan juga dengan adanya The Fed yang diprediksi tidak akan menaikkan suku bunga, bahkan banyak yang memprediksi akan dipangkas tahun ini. Dan ini membuka peluang aliran modal untuk terus masuk ke dalam negeri tentunya semakin besar. Apalagi jika melihat kondisi perekonomian dalam negeri yang masih cukup baik. Ditambah lagi, kita sudah mulai mendekati tanggal dari Lebaran. bukan lebaran, perdagangan dari bursa yang akan segera kembali normal. Kalau lebaran masih 3 minggu lagi ya, Sasa ya, sabar ya. Jadi jam perdagangan ini akan segera kembali normal pada Senin ini, tepatnya 3 April ya. Dalam surat keterangan mengenai perubahan jam perdagangan bursa di kalangan pelaku pasar, disebutkan bahwa Bursa Efek Indonesia akan memberlakukan ketentuan waktu perdagangan. Efek yang bersifat ekuitas. Ini juga tertulis penyesuaian itu akan efektif per 3 April 2023. Oke, kita nantikan bersama apakah dengan jam bursa kembali back to sebelum pre-pandemi ini bisa membuat
nilai transaksi semakin meningkat gitu ya, karena kalau kita secara year to date ini nilai transaksi ini masih rata-rata di bawah 10 triliun ya. Iya. Nah kalau pada hari ini sektor apa sih yang menjadi menarik perhatian para investor, Syafinas? Seperti yang saya sampaikan tadi ya, yang menjadi penggerak ataupun lagar dari IHSG hari ini adalah perbankan. Karena memang era-era bagi dividen sudah lewat, di sesi 1 juga perbankan menjadi pemberat, bahkan gak cuma perbankan aja, tetapi juga ada saham lainnya yaitu teknologi ya. Sekarang kita akan lihat, finansial ini kan terkoreksi 0,26%. Kita akan lihat bagaimana pergerakan dari saham-sahamnya. Kalau BBRI di sesi 1 itu terkoreksi 1,04% dan sampai akhir perdagangan terkoreksi 1,25%. BMRI di sesi 1 terkoreksi 0,72%, sampai dengan akhir perdagangan terkoreksi 1,21%. Memang kalau misalkan kita lihat dari sesi 1 BBNI dan BBCA tidak masuk ke zona merah ya, termasuk yang menguat. Hingga akhirnya ditutup terapresiasi 1,63% dan BBCA terapresiasi 0,28%. Tidak hanya ini ya, pemberat IHSG hari ini juga ada dari Goto, Telkom dan juga Kalbe, di mana Goto di sesi 1 melemahnya hampir 2,6%. Telkom hampir 1%, bahkan Kalbe juga hampir 3%. Oke, apakah dengan melemahnya saham-saham di sektor teknologi ini mencerminkan bahwa tampaknya pelaku pasar masih wait and see, bahkan khawatir nih terkait dengan krisis finansial global khususnya terkait dengan startup yang masih membayangi, Syaf? Iya, kalau tadi kan di sesi 1 ya pelemahannya, bahkan sekarang kita bisa lihat sampai akhir perdagangan ini Goto terkoreksinya lebih dalam lagi hingga 3,45%, tadi di sesi 1 di 2,59%. Telkom tadi terkoreksi sesi 1 0,98%, sekarang jadi 0,24% di akhir perdagangan, dan Kalbe di sesi 1 tadi terkoreksi 2,73% dan di akhir perdagangan terkoreksi 1,36%. Oke, Syafinas terima kasih atas review perdagangan Anda sepanjang hari ini. Sekali lagi disclaimer on, segala keputusan berada di tangan Anda.